Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syaferi dengan NIM 03021382227108 dari kelas B Kampus Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan dari mata kuliah Teknik Pemboran dan Peledakan. Adapun materi pertama yaitu keselamatan kerja bahan peledak dan peledakan. Keselamatan kerja bahan peledak dan peledakan melibatkan serangkaian tindakan yang penting untuk memastikan keamanan dan kesehatan selama pelaksanaan aktivitas ini. Hal ini mencakup evaluasi teliti terhadap jenis bahan peledak yang akan digunakan, memastikan pemilihan yang sesuai dengan kondisi dan tujuan peledakan. Selain itu, penanganan bahan peledak harus dilakukan dengan hati-hati, termasuk prosedur penyimpanan yang aman, transportasi yang terkendali, dan pengelolaan inventaris yang cermat. Kedua, analisis keselamatan kerja. Analisis berikut adalah langkah-langkah umum dalam analisis keselamatan kerja. Yang pertama itu untuk identifikasi pekerjaan atau tugas. Ini dapat mencakup langkah-langkah khusus dari suatu pekerjaan atau aktivitas yang dianggap berisiko. Kedua, pemahaman pekerjaan. Ini mencakup pemahaman mendalam terhadap tugas-tugas yang dilibatkan, termasuk penggunaan peralatan, bahan, dan metode kerja yang digunakan. Tiga, identifikasi bahaya. Bahaya ini bisa berupa bahan kimia berbahaya, peralatan yang tidak aman, atau kondisi lingkungan tertentu. Yang keempat, penentuan pengendalian risiko. Ini bisa mencakup perubahan dalam metode kerja, penggunaan peralatan pelindung, atau pemberian pelatihan tambahan kepada pekerja. Yang kelima, pengkajian ulang dan pembaruan. Dengan melakukan pengkajian ulang analisis keselamatan kerja secara berkala atau setiap kali ada perubahan signifikan dalam pekerjaan, peralatan, atau lingkungan kerja. Dari ketiga yaitu pemberlakuan dan penyimpanan bahan peledak. Adapun ketentuan umum gudang bahan peledak menurut Kep Dirjen 309 nomor 309 2018 dan Kepmen nomor 555 tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat termometer dan dilakukan pencatatan pada suhu tertinggi setiap hari. Yang kedua, tahanan pembumian maksimal 5 ohm. Yang ketiga, terdapat tanda peringatan. Yang keempat, terdapat satu jalan masuk. Untuk gudang PK primer dan bahan ramuan dapat memiliki dua dengan terlebih dahulu dilakukan inspeksi oleh inspektur tambang. Yang kelima, terdapat alat pemadam api yang mudah dijangkau. Ketiga, materi keempat yaitu K3 peledakan di lapangan. Adapun jarak aman peledakan menurut Kepmen ISDM 1827 tahun 2018, jarak aman untuk alat dan fasilitas pertambangan adalah 300 meter dan 500 meter bagi manusia pada jarak horizontal atau berdasarkan kajian teknis. Ketiga, selama pekerjaan peledakan menurut Kep Dirjen 309 2018, diantaranya yaitu yang pertama, KTT atau PTL memastikan bahan peledak aman untuk digunakan. Kedua, seluruh warga tambang harus mengetahui jadwal rencana peledakan. Yang ketiga, lokasi peledakan dipasangi tanda seperti pita yang mudah dipahami dan menarik perhatian. Yang keempat, juru ledak wajib mengawasi pekerjaan peledakan. Yang kelima, inisiasi peledakan dilakukan oleh juru ledak yang memiliki KIM. Materi kelima yaitu sumber kecelakaan pada kegiatan peledakan. Beberapa sumber kecelakaan yang umumnya terkait pada kegiatan pemboran dan peledakan antara lain yang pertama ya, yaitu pemilihan dan penanganan bahan peledak yang tidak tepat. Bahan peledak yang tidak tepat dapat sesuai dengan dapat berpengaruh sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik eksperimen, dapat menyebabkan ledakan yang tidak terkendali. Yang kedua, kesalahan dalam proses pengukuran dan persiapan. Kesalahan dalam pengukuran, pencampuran, atau persiapan bahan peledak dapat menyebabkan perubahan kimia yang tidak diinginkan, mengakibatkan reaksi yang tak terkendali. Yang ketiga, kegagalan peralatan dan perangkat detonator. Kegagalan peralatan seperti wadah yang tidak mampu menahan tekanan atau perangkat detonator yang bermasalah dapat menyebabkan ledakan yang tak terduga. Yang keempat, kondisi tidak aman dalam penyimpanan bahan peledak.
Penyimpanan bahan peledak yang tidak benar atau kondisi penyimpanan yang tidak aman dapat meningkatkan risiko kecelakaan, seperti kebocoran atau kontaminasi bahan peledak. Yang kelima, kurangnya pelatihan dan pemahaman. Kurangnya pelatihan dan pemahaman pekerja terhadap prosedur keselamatan, analisis keselamatan kerja atau JSA, dan protokol keamanan dapat menyebabkan tindakan yang tidak aman. Keenam, reaksi kimia yang tak terkendali. Peledakan yang terjadi selama Peledakan yang terjadi selama reaksi kimia yang tak terkendali dapat menyebabkan ledakan besar dan bahkan melepaskan bahan kimia berbahaya. Ketujuh, kurangnya ventilasi dan pengendalian pengeboran. Kurangnya sistem ventilasi yang efektif atau pengendalian pengeboran dapat menyebabkan penumpukan gas berbahaya atau debu peledak di laboratorium. Yang kedelapan, faktor manusia. Kesalahan manusia seperti kelalaian, kurangnya konsentrasi, atau tindakan yang tidak sesuai prosedur dapat menjadi penyebab utama kecelakaan pada kegiatan pemboran dan peledakan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.